Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selamat datang kembali di pembelajaran kita Seni Budaya kelas 9. Hari ini materi kita bab ke-11, bernyanyi lagu populer. Apa saja yang bisa kita pelajari di sini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, peta konsep kita kali ini dalam bernyanyi lagu populer. Yang pertama adalah jenis lagu populer, yang kedua gaya bernyanyi lagu populer, dan yang ketiga latihan bernyanyi lagu populer dengan gaya yang tepat. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan jenis lagu populer, kemudian mendeskripsikan gaya bernyanyi lagu populer, dan mampu mendeskripsikan tahapan latihan bernyanyi lagu populer dengan gaya yang tepat. Dan yang terakhir adalah menyanyikan lagu populer dengan gaya yang tepat pula. Pada sebagian orang, bernyanyi merupakan sumber penghasilan atau sebuah hobi yang patut ditekuni secara serius ya. Orang-orang tersebut biasa disebut sebagai penyanyi profesional. Guna menjadi seorang penyanyi diperlukan beberapa teknik yang bisa mendukung suara agar terdengar sempurna. Bernyanyi bisa secara formal maupun secara informal, dan tentu saja bisa diatur atau diimprovisasikan ya. Jika latihan dilakukan secara teratur, maka suara dapat menjadi lebih kuat dan jelas. Pada bab kali ini, kalian akan berlatih menyanyikan lagu populer. Guna lebih jelasnya, mari simak pembelajaran berikut ini. Bernyanyi lagu populer. Populer berasal dari kata pop atau popular yang berarti digemari dan disenangi masyarakat. Musik pop adalah musik yang baru digemari di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Proses penciptaan musik pop biasanya jarang menggunakan bentuk komposisi atau tertulis. Bentuk lagu, lirik, progressive chord, aransemennya sederhana, serta mudah diingat dan sifatnya yang menghibur. Musik populer merupakan jenis-jenis musik yang saat ini digemari oleh masyarakat awam. Musik jenis ini juga merupakan musik yang sesuai dengan keadaan zaman pada saat ini, atau anak-anak sekarang, anak-anak milenial sekarang menyebutnya dengan zaman now, sehingga sesuai selera kebanyakan orang. Musik populer merujuk kepada salah satu dari sejumlah genre musik yang memiliki daya tarik yang luas dan biasanya didistribusikan ke khalayak yang besar melalui industri musik. Meskipun musik populer kadang-kadang dikenal sebagai musik pop, dua istilah tersebut tidak dapat dipertukarkan. Karena musik populer adalah istilah umum untuk musik dari segala usia yang menarik bagi selera populer, sedangkan musik pop biasanya mengacu pada genre musik yang lebih spesifik. Lagu zaman sekarang sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh perkembangan alat musik yang semakin canggih. Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan teknologi di bidang musik ini menjadikan lagu-lagu yang beredar terdengar lebih modern. Berikut adalah beberapa jenis lagu modern yang berkembang sesuai aliran musiknya. Jenis lagu populer yang pertama adalah musik lagu pop. Istilah musik pop awalnya berasal dari singkatan popular,
yaitu sebuah genre musik dari musik populer yang berasal dari bentuk modern pada tahun 1950-an yang berasal dari rock and roll. Jenis lagu pop merupakan jenis lagu yang paling sering didengar oleh masyarakat karena lagu pop yang berkembang saat ini bersifat komersial dan berkeinginan untuk memiliki daya tarik massa. Maka lagu pop di Indonesia banyak disajikan oleh penyanyi solo, grup band, dan girl band atau boy band. Tema lagu pop biasanya membahas tentang kejadian di kehidupan sehari-hari yang dirangkai dengan melodi dan lirik yang mudah dipahami. Dalam menciptakan lagu pop, biasanya si pencipta lagu akan tertarik mengangkat tema-tema yang sedang menjadi bahan pembicaraan di masyarakat agar nanti karyanya bisa dikenal banyak orang. Contoh alat-alat musik yang biasanya digunakan dalam lagu pop adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gitar listrik, gitar bass, drum, keyboard, gitar akustik, dan piano. Oke, berikut adalah contoh penyanyi dalam lagu pop. Yang pertama ada Rosa, seorang penyanyi solo. Judul lagunya Tegar dan masih banyak lainnya ya. Kemudian ada Westlife. Westlife itu boy band dari Irlandia. Contoh judul lagunya ada You Raise Me Up. Banyak lagu-lagunya yang terkenal ya di tahun 2000-an. Kemudian di zaman milenial ini juga ada penyanyi lagu pop yang sudah terkenal, Rizky Febian. Dia seorang penyanyi solo, putra dari komedian terkenal juga yaitu Sule. Contoh judul lagunya ada Cukup Kau di Sampingku. Kemudian grup band juga ada Noah yang sudah terkenal. Judul lagunya Bernafas Tanpamu dan masih banyak lagu-lagu lainnya ya. Kemudian contoh yang terakhir adalah Britney Spears. Britney Spears merupakan penyanyi solo wanita tahun 2000-an. Contoh judul lagunya ada Every Time dan juga masih banyak contoh lagu-lagu lainnya. Jenis lagu populer selanjutnya adalah lagu jazz. Jenis musik ini merupakan jenis musik yang juga berkembang di Indonesia. Walaupun pendengarnya tidak terlalu banyak, namun kebanyakan pendengarnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Sebab lagu-lagu jazz ini sering dimainkan di kafe atau di tempat makan kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Yang mudah ditangkap pada saat mendengarkan lagu jazz ini ialah vokal yang sering menirukan suara instrumen. Suara penyanyi biasanya mempunyai karakter vokal yang berat, harmonisasinya terdengar rumit dan sering terjadi modulasi atau perubahan tangan nada dalam sebuah lagu dan ritme serta melodinya memiliki banyak variasi. Lagu jazz merupakan jenis musik yang tumbuh dari penggabungan blues, ragtime, dan musik Eropa pada awal abad ke-20 ya. Jadi lagu jazz ini mempunyai ciri khas antara lain. Yang pertama blue tonality, sejenis irama yang lebih mirip dengan nada blues. Yang kedua adalah swinging, iramanya yang terasa seperti menghayun. Dan yang ketiga adalah syncopation atau syncope. Dasar dari uptempo, syncope ini banyak dipakai di aransemen lagu-lagu modern. Selanjutnya ada improvisasi. Dari jenis lagu ini lebih ke instrumen dan sketching vokalis di mana not yang keluar bukan hafalan dari backstage, tetapi spontan dari stage.
Dan yang terakhir adalah alat-alat musik yang digunakan seperti gitar, gitar bass, saksofon, trombon, piano, klarinet, trompet, double bass, drum, dan vokal. Baik anak-anak, selanjutnya ada contoh penyanyi musik jazz. Yang pertama, Tompi. Tompi ini seorang penyanyi solo musik jazz, sekaligus seorang dokter. Tapi karena hobinya yang suka menyanyi lagu jazz, dia sudah menghasilkan banyak karya-karya musik jazz ya. Di antaranya judul lagunya Menghujam Jantungku. Yang kedua ada band yang bernama Malik The Essentials. Contoh lagunya Dunia Sekitar. Penyanyi yang ketiga adalah Andin. Andin ini penyanyi solo wanita dari musik jazz. Contoh lagunya ada Let It Be My Way. Dan yang keempat adalah Raisa. Raisa merupakan penyanyi solo wanita yang terkenal ya di Indonesia, sekaligus bintang iklan yang suka pakai sampo Sunsilk. Itu adalah iklannya Raisa ya. Dan judul lagunya yang paling terkenal adalah Could It Be Love. Dan yang terakhir, contoh penyanyi musik jazz dari negeri seberang, yaitu Charlie Parker. Judul lagunya All the Things You Are. Dan masih banyak contoh-contoh penyanyi musik jazz lainnya ya. Jenis lagu populer yang ketiga adalah musik rock. Apa itu musik rock? Musik rock merupakan salah satu genre dalam khasanah musik populer dunia yang biasanya didominasi oleh vokal, gitar, drum, dan bass. Banyak juga dengan penambahan instrumen seperti keyboard, piano, maupun synthesizer. Biasanya musik rock mempunyai beat yang kuat dan kebanyakan didominasi oleh gitar, baik elektrik maupun akustik. Sedangkan menurut Collins Scofield, musik rock merupakan jenis musik yang memiliki nada sederhana dan beat yang cepat, serta dimainkan dan dinyanyikan oleh sekelompok orang dengan gitar listrik dan drum. Untuk perkembangan musik rock berasal dari bahasa Inggris yaitu rock, yang berarti genre musik populer yang mulai diketahui secara umum pada pertengahan tahun 50-an. Akarnya berasal dari rhythm and blues, musik country dari tahun 40 dan 50-an, serta berbagai pengaruh lainnya. Selanjutnya musik rock juga mengambil gaya dari berbagai musik lainnya, termasuk musik rakyat atau folk music, jazz, dan musik klasik. Untuk alat-alat musik yang biasa digunakan dalam musik rock antara lain ada gitar listrik, gitar bass, drum, keyboard, piano, atau synthesizer. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, ada beberapa contoh penyanyi musik rock ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang pertama band Kotak. Band ini berasal dari Indonesia ya, dengan vokalisnya seorang perempuan yang bernama Tantri, tetapi mempunyai power yang kuat dalam bernyanyi. Contoh judul lagunya adalah Aku Percaya Pilihanku. Yang kedua ada band Slang. Siapa ya yang tidak tahu dengan band ini yang sudah terkenal dan juga sudah legend. Contoh judul lagunya adalah Restart Hati. Yang ketiga seorang penyanyi solo bernama Anggun C. Sasmi.
ini juga sudah lama ya malang melintang di dunia permusikan rock. Sebenarnya Anggun C. Sasmi ini berasal dari Indonesia ya, namun karena dia sudah go internasional dan sudah menikah juga dengan warga negara Prancis, akhirnya mengantarkan dia juga menjadi warga negara sana ya. Namun karena kecintaannya dengan Indonesia, dia masih riwa-riwi ke Indonesia dan sempat menjadi bintang iklan juga ya. Bintang iklan apa itu? Shampoo Pantene ya. Judul lagunya yang terkenal yaitu Mimpi. Oke, selanjutnya ada band terkenal juga dan sudah melegend, yaitu Queen, berasal dari luar negeri ya. Dan judul lagunya yang biasanya dipakai di pertandingan seperti sepak bola dan pertandingan-pertandingan lainnya, yaitu We Are the Champion. Dan yang terakhir adalah band Linkin Park, termasuk band favorit saya. Namun ada kabar yang membuat tidak enak hati, yaitu vokalisnya meninggal karena kasus narkoba ya. Judul lagunya yang terkenal ada Somewhere I Belong. Itu saya sangat suka sekali. Dan masih banyak contoh-contoh lagu lainnya, baik berasal dari negeri sendiri maupun dari luar negeri ya. Untuk jenis lagu populer selanjutnya adalah musik dangdut. Dangdut merupakan genre musik Indonesia yang mengandung unsur musik Hindustani atau India klasik, Melayu, dan Arab. Bentuk musik ini berakar dari qasidah yang terbawa oleh agama Islam yang masuk Indonesia pada tahun 635 sampai 1600 Masehi. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1970-an, dangdut telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sehingga sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain. Mulai dari keroncong, langgam, dengung gambus, rock, pop, bahkan house musik. Musik dangdut merupakan musik yang pendengarnya berasal dari semua kalangan masyarakat di Indonesia. Lagu yang biasanya diiringi kendang dan seruling ini terdengar mengalun dan mengajak orang untuk mendengarnya dan bergoyang. Setiap penyanyi memiliki ciri khas dan gaya jogetnya tersendiri. Oke, berikut ini beberapa penyanyi dangdut dan goyangannya. Berikut beberapa contoh penyanyi dalam musik dangdut. Yang pertama ada Haji Rhoma Irama yang sudah melegenda ya bersama bandnya, termasuk lagu-lagunya yang dibuat untuk nada dan dakwah, karena itu prioritas beliau. Judul lagunya yang terkenal juga yaitu Judi, dan masih banyak lagu-lagu lainnya, bahkan ada ratusan ya. Kemudian yang kedua adalah putra beliau, putra dari Haji Rhoma Irama, yaitu Ridho Irama. Ridho Irama merupakan penyanyi solo musik dangdut. Di antara judul lagunya adalah Menunggu. Dan yang ketiga adalah Lesti. Lesti merupakan penyanyi solo jebolan dari ajang Akademi Dangdut di Indosiar ya. Judul lagunya yang terkenal adalah Kejora. Dengan lirik lagu dan musiknya yang membuat hati pilu ya. Kemudian yang keempat ada Iis Dahlia. Iis Dahlia merupakan penyanyi solo dangdut yang terkenal juga ya dan sudah lama malang melintang di industri musik dangdut.
di antara judul lagunya yang terkenal adalah Payung Hitam. Dan yang terakhir adalah Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting merupakan penyanyi solo yang fenomenal dengan segala karya-karyanya dan totalitasnya. Di antara judul lagunya yang terkenal adalah Alamat Palsu, yang menghantarkan dia menjadi penyanyi yang terkenal saat ini. Dan masih banyak contoh-contoh penyanyi dangdut yang lainnya beserta goyangannya yang saat ini menjamur ya di negara kita, Indonesia. Jenis lagu populer yang kelima adalah lagu keroncong. Lagu keroncong merupakan nama dari instrumen musik sejenis ukulele. Keroncong merupakan musik rakyat Indonesia yang berkembang sejak abad 19. Musik keroncong adalah musik tradisional, tapi seiring perkembangannya, instrumen menjadi musik populer dengan perpaduan genre musik lainnya. Bondan Prakoso dan Fade to Black telah berhasil memadukan musik bergenre rap dengan musik latar belakang irama keroncong yang berjudul keroncong protol. Ciri-ciri dari musik ini adalah bentuk, harmoni, ritme, atau rentak, dan alat-alat musiknya. Alat-alat musik keroncong yang digunakan diantaranya ada ukulele, gitar akustik, biola, flute, cello, dan kontrabas. Contoh penyanyi keroncong yang terkenal di Indonesia adalah Hetty Koes Endang ya. Selanjutnya adalah musik reggae. Reggae adalah salah satu jenis musik terkenal sejak dipopulerkan oleh Bob Marley dari Jamaika di tahun 70-an. Lagu dari Toots and the Maytals berjudul Do the Reggae yang dirilis di tahun 1968 dianggap sebagai lagu reggae pertama yang mempopulerkan istilah penggunaan kata reggae. Sementara di Indonesia, nama Tony Ki Restafara jadi yang terdepan karena dia dianggap sebagai penyanyi reggae terpopuler. Salah satu ciri reggae yaitu biasanya di dalam aliran reggae terdapat aksentuasi pada ketukan kedua dan keempat pada setiap bar. Biasanya penyanyi reggae itu berpenampilan fisik seperti ini ya, rambutnya yang gimbal dan dikepang, terus berkulit hitam. Karena karakteristiknya yang mudah diterima oleh masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman, maka lagu modern memiliki daya tarik yang baik untuk dipelajari dan dinyanyikan ataupun diiringi, termasuk gaya bernyanyi lagu populer berikut. Gaya bernyanyi merupakan salah satu cara yang menjadi ciri seseorang dalam membawakan sebuah lagu yang sesuai dengan jenis lagunya. Yang membedakan gaya seseorang dengan orang lain adalah jenis lagu atau jenis musik lagu yang akan dia bawakan. Untuk itu, jika ingin mendapatkan perbendaharaan gaya dalam bernyanyi, haruslah sering-sering mendengar lagu yang sangat bervariasi. Yang pertama, gaya bernyanyi lagu pop. Gaya menyanyikan lagu pop tidak memerlukan cengkok, hanya pada ketukan-ketukan nada pertama diberikan aksen untuk mempermanis nada-nada berikutnya. Ciri utama dari irama pop adalah hasil ornamentasi nada-nada terakhir satu nada ke atas ataupun ke bawah, sesuai kemampuan dalam memainkan musik dan lagu. Selain itu, ciri alami seorang penyanyi pop menjadi hal yang sangat penting. Sedangkan untuk gaya bernyanyi lagu dangdut, gaya vokal dangdut sangatlah bebas, namun menuruti irama kendang yang menggunakan vibrasi sesuai ciri khas dangdut
atau menyerupai India dan Melayu. Secara spesifik, istilah dangdut diciptakan seorang penyanyi, gitaris dan kritikus Billy Chung atau Billy Silabumi dari kota Bandung yang melihat corak alat perkusi tabla dari India. Sedangkan secara melodis, ciri khas dangdut adalah suatu campuran antara laras diatonis dan pentatonis yang dikaitkan dengan kerangka harmoni tonal yang sederhana. Yang ketiga adalah gaya bernyanyi lagu jazz. Ciri khas seorang penyanyi jazz adalah berbagai improvisasi dan perubahan-perubahan aksennya yang harus dikuasai karena keindahan iramanya. Musik jazz penuh perubahan aksen atau sinkop dan kelebihannya untuk bergaya vokalnya lincah dan gembira. Kemudian improvisasinya, jazz gaya lama swing, foxtrot, sedangkan jazz modern adalah boogie-woogie. Selanjutnya, gaya bernyanyi lagu rock. Suara yang melengking tinggi dan menghentak-hentak, vibrasi tampak jika penyanyi sedang menyanyikan nada-nada bawah. Pada nada tinggi akan kelihatan kepiawaian seorang penyanyi rock tersebut. Kemudian gaya bernyanyi lagu country. Gaya vokalnya lincah dan gembira, memakai busana yang bergaris-garis. Penyanyi country diiringi dengan alat musik gitar, banjo, biola, dan saling bersaut-sautan. Contoh, Take Me Home Country Road merupakan judul lagu yang dibawakan oleh John Denver. Kemudian ada Gembala Sapi dan sebagainya. Yang terakhir adalah gaya bernyanyi lagu reggae. Irama populer dari Jamaika dengan elemen folk dan rock yang disajikan melalui hentakan drum disertai dengan gaya vokal yang banyak memainkan ornamen atau improvisasi bebas sesuai dengan karakter reggae. Bagaimana sih latihan bernyanyi lagu populer dengan gaya yang tepat itu? Di era teknologi yang makin canggih ini, perkembangan musik juga mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa efek audio dan unsur modern telah banyak disisipkan dalam karya-karya seni musik. Meskipun demikian, teknik bernyanyi masih menggunakan teori dan aplikasi yang bersifat dasar. Seperti halnya gaya bernyanyi lagu modern yang berbeda-beda pada tiap jenis atau genrenya, namun unsur-unsur bermusiknya tetap sama, tanpa merubah karakteristik pada masing-masing style musiknya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi lagu modern adalah memahami unsur-unsur musik dan kontrol pernafasan. Berikut cara latihan bernyanyi lagu modern dengan gaya yang tepat. Yang pertama, melakukan latihan dengan tangga nada dimulai dari tangga nada natural. Kemudian mencari lagu-lagu yang sesuai dengan tahapan-tahapan latihan yang sedang dilakukan. Yang ketiga, melatih lagu-lagu tersebut dengan tempo yang bervariasi. Selanjutnya, berlatih tebak nada menggunakan interval dekat dan hingga interval yang jauh ya. Kemudian berlatih menggunakan tangga nada beserta modulasi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah melakukan latihan pernafasan. Kemampuan seorang penyanyi dalam menginterpretasikan lagu akan mengantarkan para pendengarnya untuk turut merasakan perasaan dan keindahan lagu yang akan dibawakan. Apabila hal ini tercapai, maka misi seorang penyanyi untuk menghibur sekaligus menyampaikan pesan melalui lagu tersebut dapat dikatakan berhasil dengan baik. Musik pop merupakan musik yang paling banyak memiliki peminat. Musik pop memiliki ciri khas berupa musiknya yang easy listening dan memiliki lirik yang komersial. Selain sederhana dalam lirik dan musik yang cenderung bertemakan hal-hal komersial,
Keistimewaan lain dalam musik pop adalah penggunaan berbagai inovasi teknologi untuk menunjang musiknya. Berikut ciri-ciri musik populer. Yang pertama, melodi mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik. Yang kedua, fleksibel dan mudah dipadukan dengan jenis lain. Dan yang ketiga, lagu mudah disenandungkan dan mudah dipahami, serta harmonia yang tidak rumit. Dan yang terakhir adalah tempo bervariasi. Bentuk-bentuk pertunjukan musik ada 4 jenis ya. Yang pertama penyajian musik tunggal, yang kedua penyajian kelompok musik terbatas, selanjutnya ada penyajian musik orkestra, dan yang terakhir penyajian musik elektrik. Demikian penjelasannya bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan apresiasinya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian mengenai bernyanyi lagu populer ya. Struggle that you do today is the single way to build a better future. Struggle that you do today is the single way to build a better future. Jadi perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, serta rajin cuci tangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.